Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah para pemirsa Smiles SMTV yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah tema yang berjudul Momentum 10 Malam Terakhir Bulan Ramadan. Di catatan saya kali ini ada terdapat sedikitnya 5 macam hadis, yang mana 3 pertama diantaranya adalah memiliki derajat hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang keempat derajatnya adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kelima diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis hasan sahih. Adapun kesimpulan dari bunyi hadis yang 5 tadi diantaranya adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan dan sangat menganjurkan, serta beliau sangat gencar untuk diri beliau sendiri dan keluarga serta para sahabat untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar atau malam 10 terakhir pada bulan Ramadan. Di antara hadis tersebut menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada para sahabat dan keluarga, dan ini juga berarti menganjurkan kepada kita sebagai umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara hadisnya juga memiliki makna bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah memasuki 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, beliau ahyal laila, beliau akan menghidupkan malam 10 terakhir tersebut dengan berbagai macam ragam ibadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau pun biasanya selalu membangunkan para keluarga. Wajadda wasyaddal mi'zar, dan beliau pun memperkuat, dalam artian di sini adalah bersungguh-sungguh memberikan porsi lebih terhadap 10 malam terakhir. Dan juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semangat beliau di dalam 10 malam terakhir itu melebihi daripada 20 malam yang pertama pada bulan Ramadan. Dan terus terang di sini disebutkan bahwasanya kegiatan ibadah beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan melebihi daripada malam-malam pada 11 bulan sebelumnya. Para ulama akhirnya berkesimpulan dari beberapa hadis di atas. Yang pertama adalah para ulama menyepakati bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia dan yang memiliki keagungan yang sangat besar. Kenapa demikian bisa terjadi? Karena pada malam Lailatul Qadar lah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, disyariatkan, yaitu dengan contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Di antaranya adalah al-ijtihadu fis shalah, yaitu untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak membaiki ibadah dan membagusi nilai ibadah tersebut, yaitu memperbanyak salat sunnah pada bulan Ramadan. Kemudian di antaranya juga adalah qiraatul Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, as-sadaqah, dan juga memperbanyak sedekah dalam artian sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah al-istighfar wal azkar. Kemudian beliau pun memperbanyak istighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada malam 10 terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan ragam-ragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang disepakati para ulama menyatakan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Yambaghi lil mu'min takhsisaha.
sangatlah pantas bagi orang-orang beriman untuk mengkhususkan malam bulan Ramadan 10 terakhir daripada malam-malam yang lain. Kenapa demikian? Bimazidin minal amali wa ihya'i lailiha bil ibadah, yaitu dengan memperbanyak amalan-amalan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang dianjurkan para ulama adalah al-iktsaru fid du'a, memperbanyak doa. Apa doanya? Doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apabila malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar dan aku pas saat itu, momentum saat itu aku pas lagi beribadah, doa apa yang sekiranya aku panjatkan kepada Tuhan?" Lalu beliau mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya kata beliau, berdoalah kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi terkait doa tersebut. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan bahwasanya doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, boleh juga fa'fu anna, yaitu dengan mewakilkan seluruh anggota keluarga kita, kerabat kita, dan lain sebagainya. Ini juga disebut oleh ulama sebagai sebuah doa pamungkas atau disebut jawami'ud doa, kumpulan-kumpulan doa. Maksudnya apa? Doanya pendek tetapi substansi atau permohonan kepada Allahnya lengkap. Yang diminta di sini adalah al-afu atau keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini jadi dinamakan doa pamungkas? Karena ketika seorang hamba memohon kepada Allah, minta keafiatan, maka otomatis nilai-nilai keafiatan itu akan meliputi keafiatan dunia hingga keafiatan akhirat. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk satu, yang pertama menghidupkan malam, yang kedua membanyaki atau memperbanyak ragam ibadah kepada Allah, dan yang ketiga adalah memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah seperti lafaz yang terdapat di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan sahih. Demikian para pemirsa yang budiman, semoga apa yang kita sampaikan pada kali ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita memohon kepada Allah agar dipermudah, diberikan hidayah dan taufik untuk bisa melaksanakan seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.